Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil karimi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan li hajatina wa kuluniyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pohonkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pengajian kita 15 hari lalu, menurut hadis Rasulullah yang sangat dimasyhurkan oleh dalam hadis itu dinamakan hadis Umar bin Khattab, bahwa berdasarkan hadis tersebut ditafsirkan oleh imam besar dalam syariat Islam, yaitu Imam Malik radhiyallahu an, bahwa 3 ilmu yang fardu ain dipelajari. Fardu ain artinya fardu di tiap-tiap diri, bukan fardu sekeluarga. Misalnya awaklah mempelajari, isteri ndak tulun bayi kewajiban lain. Isteri lah mempelajari, awak ndak tulun bayi ke anu lain. Jadi kalau awaklah mempelajari, isteri ndak ada mempelajari ilmu tersebut, berarti awak ada satu ilmu dengan keluarga. Di dunia tentu kita bisa bersatu, tapi di akhirat wallahu alam. Jadi sekurang-kurangnya awak sendiri mengajarkan. Itu mengko ambo arahkan awak, yaitu mempunyai kitab untuk rujukan. Jadi awak sendiri sambil menghafalnya bisa ditunjukkan kepada keluarga awak sebagai kewajiban awak mengajarkan ilmu kepada keluarga. Kepada istri awak mempunyai kewajiban, kalau nyadak pandai membaca Al-Quran, awak wajib mengajarnya. Kalau nyadak pandai bacaan solat, cara solat, awak wajib mengajarnya. Kalau awak tidak bisa mengajar, dicari guru untuk mengajarnya. Melapihkan kewajiban awak. Kalau tidak, awak berdosa sebab ketinggalan yang wajib. Jadi 3 ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ilmu syariat atau ilmu fikih, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf. Kini ke kelanjutan pengajian awak dimulai dari ilmu tasawuf. Karena dalam masalah kini ke sangat penting kita mengamalkan ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf lah bisa menenangkan jiwa. Dalam kini ko, alam kini ko, oleh karena musibah cobaan yang datang dari Allah, banyak kita tu jiwa tu tidak tenang. Kadang-kadang itu nama penyakit. Ilmu tasawuf tu lah bisa menenangkan jiwa. Kalau papatah orang-orang tua-tua awak di kampung, katanya, itiak di rumah Jotianso, pulang ke rumah Rajo Nujun. Satiti aye memang lupa tanang segalolo Nujun. Memang lupa tu, kelapa tu waktunya kecil sebelumnya besar kan mumbang nama itu. Mumbang tu paling kadang
Segadang tinju ko penanggadang tu ladang tu. Tu aye itu kebagana banyak itu. Kalau kita perasa aye itu pernah-pernah enggak 2 titik 3 titik. Laut nujum tu baragadang tu laut no lebar tu. Kan kue ombak itu darah tu. Ombak darah tu itu bisa membahayakan orang. Tapi dijatuhkan ke dalam laut dan selepas itu air membang dan seketek tu. Tenang air laut itu. Itulah contohnya ilmu tasawuf. Hati manusia nan gelisah nak mau tenang. Itu oleh karena sakit penyakit hati tadi. Sebagaimana Allah nyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka berpenyakit oleh karena tidak diobati, maka penyakit itu tambah lama bertambah garang. Akhirnya mati. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abalasan dapat walahum azabun alim. Untuk mereka azab yang pedih, azab neraka. Jadi mengobek hati tadi, kamajo dokter kita cari, kecian dia. Awak sakit pak dokter, sakit hati kau ha? Tolong bek. Tu akan ditolaknya, tidak ada UBS kau teropat. Kalau doktor tu nalai mengerti, baiklah pak kau lama nalai mengerti. Pelajari ilmu kau pakai, tu akan cegak tu pak. Tapi kalau nanti mengerti tu tidak ada awak diarahnya seperti itu. Itulah guna ilmu tasawuf menenangkan hati. Kalau tidak ada ilmu tasawuf di awak, hati itu tidak akan tenang. Contohnya hati awak tu, jiwa awak, sama jauh laut dalam tadi. Laut lebar tadi. Itu tidak ada yang itu. Bahombak taruh. Kalau nyoba ombak untuk kesenangannya saya itu tidak bahar. Kadang-kadang ombak itu membahayakan orang. Itu laut besar dan ada di tubuh awak tadi. Itulah gejolak hawa nafsu. Jadi nan bisa menenangkan hawa nafsu awak tu, yaitu ilmu tasawuf nan diamalkan. Itulah pentingnya, yaitu mempelajari ilmu tasawuf tadi di dalam agama Islam. Jadi kini pengajian kita, pengajian tasawuf, kalaulah di balik kitabnya nalah mau surah tu 3 macam kitab tapi jadi 4 buah. Enak awak ada pegang sorang-sorang sehingga sambil awak membaca di rumah bisa disuruh dengar keluarga awak. Lah sebagai melepaskan kewajiban awak. Kita mulai. Amma ba'du. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya itu hakikatnya ilmu tauhid. Untuk mengenal Allah. Maka termasuk semulia-mulia ilmu, terbesar dan tertinggi. Sebab ia sebagai intisari daripada syariat. Bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Maknanya menyembah, tapi si sembah itu adalah mengenal. Itu sebab makna hasil diambil mengenal aku.
Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu falsafat, yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumbernya yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu tasawuf. Karena itu sangat penting untuk mempelajari. Sebab kalau dasarnya tadi adalah ilmu tauhid. Karena Nabi mengatakan ad-dinu Islam wa tauhid. Agama itu adalah Islam dan tauhid. Nah, ada tersebut tasawuf dah. Tapi ilmu tauhid itu belakangan lama jadi, yaitu ilmu filsafat, ilmu kalam, sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak. Jadi kalau ilmu tasawuf hubungannya dengan akhlak. Akhlak itulah yang bisa memuliakan manusia. Sebab Nabi mengatakan, bu'istu liutammima makaramil akhlak. Aku diutus Allah ke permukaan bumi itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu tugas Nabi yang pertama. Jadi ilmu tasawuf itu berhubungan dengan akhlak. Sehingga bisa menjadikan kita menjadi manusia akhlakul karimah. Manusia yang mempunyai yaitu akhlak yang mulia. Kalau ilmu tauhid sama tomato ilmu yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya kalau zaman Nabi antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf itu bersatu. Sesudah Nabi maka menjadi dua. Sebab ilmu tauhid itu dimantapkan, disyiarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu ilmu tauhid atau dinamakan ilmu etikat. Itulah pendiri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan ilmu tasawuf yaitu dijabarkan oleh Imam besar Imam Al-Ghazali. Maksudnya itu kalau Abu Hasan Al-Asy'ari dan menjelaskan dalam kitabnya tentang ilmu tasawuf, kitabnya kitab Tauhid, kitab Usuluddin, itu di abad yang ketiga. Berarti lebih kurang 300 tahun sesudah wafatnya Nabi. Sedangkan Imam Al-Ghazali nan menjabarkan mengolah ilmu tasawuf zamannya itu yaitu di abad yang kelima. Dari murid-murid yaitu Imam Al-Ghazali banyaklah syekh-syekh
Maka setiap syekh tadi memantapkan ilmu tasawuf yaitu dengan bermacam-macam amalan-amalan. Dan dasarnya amalan zikir. Kemudian setiap daripada ulama yang memantapkan itu, mengolah itu, ajarannya itu menjadi wirid-wirid, maka dalam wiridnya itu dinamakan tarikat. Ilmu tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dinamakan ajarannya yaitu tarikat Qadiriyah. Ilmu tasawuf yang dijabarkan, dikembangkan dengan dalam wiridnya oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, tarikatnya dinamakan tarikat Naqsabandiyah. Dan dikembangkan oleh Syekh Muhammad Saman menjadi tarikat. Arti tarikat itu jalan, amalan, wirid-wirid. Maka nama tarikatnya Samaniyah, yaitu sataruh-sataruhnya. Dan dikembangkan oleh Abdullah Syatari, itulah yaitu nama tarikatnya tarikat Syatariyah. Tarikat Syatariyah itu dari Abdullah Syatari, kemudian dijabarkan, dikembangkan di Madinah oleh Syekh Ahmadul Qusasi. Kepada Syekh Ahmadul Qusasi belajar Syekh Abdul Rauf di Aceh. Kemudian kepada Syekh Abdul Rauf belajar Syekh Burhanuddin dari Sumatera Barat. Oleh Syekh Burhanuddin dikembangkan di Sumatera Barat sampai kini, dikembangkan oleh ulama-ulama yaitu keturunan dari Syekh Burhanuddin. Itulah tarikat Syatariyah. Itu nan tarikat ulakan. Jadi tarikat itu dari tasawuf. Cuma penjabarannya oleh ulama-ulama tadi dinamakan tarikat itu artinya kan jalan. Dinamakan jalannya itu jalan Syekh yang mengembangkan tadi. Jadi asalnya itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf asalnya adalah ilmu tauhid. Nah, jadi tauhid yang hakiki itu yang menjadi tasawuf. Jadi sahabat mau jalankan seperti demikian. Banyak orang gini mengatakan ilmu tasawuf itu tidak ada dari Nabi terus. Nah, kalau yang mengatakan tidak ada dari Nabi, tapi asalnya itu kan dari Nabi itu. Kemudian, mengembangkan ilmu tasawuf itu, yaitu asal tasawuf itu daripada Sofiah. Sofi, arti Sofi itu adalah bulu domba. Nalah jadi kain, kalau dulu tulakan nama kainnya. Wol tapi tabah bulu-bulu tuh. Ulama-ulama dulu, ulama tua-tua itulah bajunya. Bajunya guncat tagak, baju lakan namanya. Jadi kalau orang ndak mengatakan bahasa indah dari Nabi, tapi asalnya itu kan dari Nabi. Nabi ada sampai ratus ulama nan dididiknya. Jadi madrasahnya itu atau pesantrennya itu di samping Masjid Nabawi dekat rumah Nabi. Karena rumah Nabi pas di masjid itu pintunya. Nah, jadi ada sinan satu madrasah Nabi. Nama madrasahnya Sofa. Dari nama Sofa tadi lah lahirnya Sofiah, Sofi. Nah, di sinilah Salman Al-Farisi. Di sinilah Abu Hurairah. Di sinilah Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Hampir banyak.
Orang tu zuhud. Arti zuhud tidak macokan dunianya, nyo beramal semata-mata untuk akhirat. Kemudian nyo tu ejek-ejek dia orang. Apa tu beramal saja tapi nak memikirkan dunia lain.